Mungkin banyak dari kalangan milenial yang belum tahu nih Pak Janus, apa sih itu trip ya? Apa sih itu trip atau bergerak di bidang apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Janus? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Satu pertanyaan bagus sendiri, bagus. Jadi sebenarnya memang banyak sekali kaum milenial ya, khususnya hari ini yang tahu trip itu nama jalan, hanya sekedar nama jalan. Oh, Mas Trip. Ya, cuma Iya. trip sendiri itu sebenarnya ada singkatan. Yang kita tahu kalau milenial, ala anak milenial sekarang hanya tahunya Mas Trip itu Iya. nama jalan. Benar, benar. Tapi mereka belum tahu bahwa sebenarnya trip sendiri punya potensi nilai sejarah yang sangat luar biasa. Jadi trip itu singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar. Tentara Republik Indonesia Iya, Pelajar. betul. Iya. Jadi bergeraknya trip itu diawali tidak lepas dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus gitu. Iya. Jadi pada waktu itu para pelajar yang khususnya di Jawa Timur ya, di Jawa Timur pelajar dari Jalan Raya Darmo 49 itu adalah markas pertama kali trip di sana. Di mana Mbak itu Pak? Di Surabaya. Surabaya ya, oke Ya. oke Surabaya. Nah, itu mendirikan organisasi ya. Jadi masih waktu itu kita baru punya pasukan namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat. BKR. Iya. Iya, Badan Keamanan Nah, Rakyat. Pelajar dalam saat ini tidak mau ketinggalan untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi pada waktu itu pelajar, saya masih ingat ini adalah omongannya salah satu pelaku sejarah 10 November juga. Kebetulan pada waktu itu dia juga masih pelajar, itu Om B. Beliau mengawang gini, kalau pagi ini Indonesia sudah dinyatakan merdeka, maka pada siang harinya para pemuda seluruh Indonesia, bahkan pelajarnya, akan siap menumpahkan darah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pelajar. Masih sekolah berarti? Masih sekolah, rata-rata masih usia 12 sampai 20 tahun. 12. 12. Berarti kalau 12 ya sekitar SMP. Ya. SMP. SMP kelas 1 sampai dengan SMA. Kalau kita tahu nih Pak Janus ya, Ya. kita tahu bahwasanya hari ini kalau tentara itu bawa pistol, lah apakah trip yang pelajar itu juga bawa bedil gitu? Bawa. Jadi pada waktu diawali pada waktu perebutan senjata di gedung Internatio yang sekarang jadi apa itu Tugu Pahlawan ya. Jadi dulu kayak markasnya KNPT itu diserbu oleh rakyat Surabaya, pemuda Surabaya, termasuk dalamnya juga pelajar. Nah, semua senjata itu dirampas dari pasukan Jepang. Dan itu dipakai oleh pelajar. Pelajar juga. Nah, waktu itu Gila. para pelajar ya banyak juga dari dulunya bekas-bekas peta, terus kemudian anggota-anggota Kolonel yang dulu masih aktif itu mengajari cara pelajar itu nembak. Dan alhamdulillah pelajar waktu itu, BKR pelajar waktu itu namanya belum trip. Jadi BKR pelajar itu pada waktu itu senjatanya lengkap. Senjatanya lengkap, bahkan sampai track bomb itu punya. Gila. Sampai mortir itu sudah punya. Gila. Dan Pelajar ya itu ya? Pelajar. Dan satu lagi, mohon maaf ya, mungkin kalau jenengan nanti cek pada peristiwa 10 November itu Inggris, tentara Inggris itu kan diawali dengan kehilangan Brigadir Malabi. Ya, Malabi ya. Nah, pada tanggal 11 November 1945 di daerah Gunung Sari itu Seaman Douglas pesawatnya jatuh ditembak oleh meriam penangkis udara yang waktu itu namanya Bandeng Blorok. Dan meriam itu sampai saat ini ada disimpan di Museum Brawijaya Malang. Salah uniknya meriam Bandeng Blorok ini tidak dimontiri atau di delivery oleh TKR atau BKR waktu itu atau TKR, belum dibawa dari tentara belum. Meriam Bandeng Blorok itu yang mengoperasikan operationnya itu semua pelajar. Hah? Semua pelajar. Jadi pelajar nembak pesawat. Dan kebetulan di dalam pesawat itu ada Jenderal Douglas Seaman. Tanggal 11, makanya di kalangan pelajar, di kalangan paguyuban Mas Trip
kebetulan saya juga termasuk generasi penerusnya, generasi kedua. Itu Gunung Sari itu dikatakan Palagan Suci. Palagan Suci. Iya. Itu yang bikin Inggris marah besar lagi itu ya karena satu pesawat dihancurkan di Gunung Sari, sehingga saat ini ada di Gunung Sari itu di lapangan golf Yani itu. Iya. Itu ada di sana ada 11 pelajar yang gugur di sana dalam rangka mempertahankan markas. Oke. Menelisik tentang trip Pak Janus ya, Mas Trip gitu ya. Yeah. Nah, di Surabaya, di Madiun itu ada sejarah nggak sih tentang trip gitu? Oke, jadi gini, Mas Trip kan kita awali lahirnya tidak lepas dari TNI ya. Iya benar. Tidak lepas dari TNI. Jadi dulunya sebelum nama TNI kan ada BKR, ada TKR, ada TRI gitu kan. Tapi kita juga ikut. Jadi waktu itu BKRP, kemudian TKRP, terus TRI, TRIP. Nah ya. setelah itu TRIP, TRI berubah jadi TNI, kita bubar. Ya, oke. Jadi waktu itu tahun 51 kita sudah dibubarkan. Yang masih muda-muda ya kembali ke bangku sekolah, yang sudah dewasa lanjut ke militer, yang atau mungkin jadi pegawai. Nah, untuk Madiun jadi diawali dari gini. Jadi pada tanggal 21 Juli setelah Kongres IPI, Ikatan Pelajar Indonesia, itu dibentuk Laskar IPI. Ya, okay. Ikatan Pelajar. Jadi itu se-Indonesia di Malang. Terus akhirnya dibentuk tiap provinsi punya. Tiap provinsi. Bahkan ada beberapa daerah, contohnya Mas TP itu di Surakarta. Kemudian pelajar Sriwijaya ada di Cirebon. Terus pelajar Siliwangi ya. Pelajar Sriwijaya ada di Palembang juga banyak sekali organisasi pelajar yang waktu itu angkat senjata semua. Dan rata-rata, mohon maaf, ada yang bahkan usianya ya sekitar 11 tahun sudah mulai ada yang. Gila ya. Itu sudah angkat senjata dan prinsipnya kalau saya pernah dengar dari sesepuh, pelajar itu kalau bertempur itu buat mainan. Iya. Senang gitu loh. Jadi ada rumusnya gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya kayak kalau kita mendapatkan mainan baru gitu. Jadi kalau saya pernah tanya kepada orang tua itu, dulu kalau perang gimana? Ya seneng. Seneng ya. Kok seneng gimana? Padahal pulang misalnya 10 orang berangkat ya. Pulang tinggal 8. Tinggal 5, biasa. Dan mereka ya seneng gitu aja. Seneng aja. Gila. Bahkan kalau anak-anak itu kalau belum maju ke medan ke front garis depan, tangannya gatal katanya. Gila. Ya, semuanya kan gini, berjuang, belajar, bersenang-senang. Berjuang, belajar, bersenang-senang. Nice. Itu pelajar zaman dulu. Kalau dengar suara ada musuh datang, itu darah sudah mendidih semua. Pokok berangkat. Budal, mau senang-senang. Ya, jadi kalau perang itu dianggap kayak pesta gitu. Menarik ini trip ya.